Ya, halo sahabat tani, ketemu lagi bersama saya di Dunia Tani. Oke sahabat tani, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja. Oke, untuk video kali ini Dunia Tani akan berbagi pengalaman ya. Cara menanam daun bawang. Nah, ini daun bawang Dunia Tani di beberapa hari yang lalu sudah sering saya bilang ya. Kalau sudah rimbun dan banyak sekali anakannya, sekarang dipanen mau dipugar lagi teman-teman ya. Mau ditanam lagi. Oke, untuk di video kemarin itu sudah sedikit saya bahas tentang tumbuhan orok-orok ya. Tanaman pembenah tanah yang sangat luar biasa. Nah, bekasnya ini juga saya tanamin orok-orok dulunya waktu belum ditanam berbagai tanaman di perkarangan belakang rumah, teman-teman ya. Oke, sahabat tani, ini aktivitas saya. Nah, banyak sekali ya. Anakannya bawang merah. Sorry, bukan bawang merah, teman-teman ya. Daun bawang itu. Kalau bawang merah Dunia Tani untuk saat ini sudah berumur sekitar kurang lebih 1 minggu, teman-teman ya. Nah, ini saya cabut semua. Tuh, kenapa dicabut, Pak? Tidak sayang, kan masih subur itu. Jadi gini teman-teman ya, daun bawang itu kalau kita tidak pugar, tidak kita tanam lagi, itu akan mengecil daunnya. Jadi ini pas untuk kita panen. Nah, nanti saya akan pilih ya, akan saya pilah itu yang bagus ya, bibit yang bagus nanti akan saya tanam lagi di tempat yang sama. Dan di tempat yang sawinya sudah tidak ada, sudah saya panen ya teman-teman ya, itu akan saya tanami daun bawang juga pinggirnya teman-teman. Jadi nanti untuk tengahnya itu akan saya tanam sawi rencananya gitu teman-teman ya. Dan ini tanaman kangkung saya sudah berumur sekitar 8 hari ya, 8 hari ST sudah seperti ini keadaannya tanpa menggunakan pupuk kimia. Nah, yang di polybag beda jauh teman-teman sama yang ditanam langsung di tanah ya. Itu perbedaannya. Kalau medianya sama saja, cuman kalau yang di polybag itu menggunakan campuran abu dapur, abu bakaran kayu. Gitu. Oke, ini saya pilah-pilah dulu ya teman-teman ya. Nah, jadi banyak sekali ya. Hanya 3 rumpun tapi sudah banyak sekali teman-teman. Ini saya pilah mana yang bagus, nanti akan saya tanam lagi. Tuh. Ini awalnya hanya 1 batang teman-teman, saya tanam itu hanya 1 batang, tapi sudah banyak sekali anakannya. Nih. Jadi untuk warga perkotaan ya, yang mempunyai lahan perkarangan belum dimanfaatkan, mulai sekarang dimanfaatkan untuk berbagai jenis sayuran bisa teman-teman, karena tidak ada ruginya ya. Selain kita bisa konsumsi sendiri, pasti akan ada tetangga-tetangga yang mau beli, itu pasti ada teman-teman ya. Contohnya Dunia Tani di sini menanam di perkarangan belakang rumah saja, lebih untuk dikonsumsi sendiri teman-teman. Kadang juga dibagikan pada tetangga, tapi ada yang juga yang beli itu ya. Nah, ini saya pilih teman-teman mana yang bagus, nanti akan saya tanam lagi. Tuh. Ini yang daunnya itu harus dibuang teman-teman. Kalau tidak apa? Nanti kalau waktu ditanam itu akan layu. Makanya kita sisakan daun yang muda saja, yang agak tua ini kita buang, kita pilih, kita manfaatkan untuk membuat gorengan boleh. Kalau dibuang kan sayang teman-teman ya. Nah, yuk. Oke, dari sini paham ya, sudah jelas ya. Tonton sampai selesai video kali ini agar apa? Mendapat manfaatnya teman-teman ya. Jadi tidak serta-merta hanya menunjukkan tanaman yang ada di perkarangan, itu tidak teman-teman ya. Banyak teman-teman maupun sahabat tani itu membuat video tidak ada isinya, hanya menampilkan tanamannya saja, tapi tidak berbagi pengalaman dan berbagi ilmunya, itu tidak teman-teman. Kalau Dunia Tani di sini saya kasih tunjuk, saya bagikan ilmu-ilmu dan pengalaman Dunia Tani, cara menanam bawang merah, menanam sawi ya. Nah, ini hasilnya teman-teman sudah saya pilih ya. Sudah ada pilih, ini akan bakal bibit, nanti akan saya tanam. Jadi banyak sekali teman-teman ya. Ada berapa nih? Satu ini nanti bisa menjadi banyak seperti tadi teman-teman. Hanya 1 batang ini. Tuh. Oke. Langsung saja kita tanam teman-teman ya. Nah, seperti biasa untuk medianya Dunia Tani
tidak ini sudah diolah, sudah saya gemburkan, lalu saya kasih dengan mulsa organik ya. Sering sekali saya sebut itu mulsa organik. Nah, mulsa organik dari apa Pak? Dari tumbuhan balakaseda. Biasanya kalau tumbuhan balakaseda itu dibikin pupuk ya teman-teman. Tapi dinyatani di sini tidak hanya dibikin pupuk, melainkan dibikin mulsa juga. Ya. Kenapa tidak menggunakan mulsa plastik Pak? Jadi gini ya, dunia tani mempunyai alasan tersendiri teman-teman ya. Kalau kita menggunakan mulsa plastik di tempat dunia tani ini, di geografi yang di Kalimantan itu kan panas sekali teman-teman ya, panas sekali. Nah makanya dunia tani tidak menggunakan mulsa plastik. Tujuannya agar tanaman yang nanti akan saya tanam itu tidak mengalami gosong teman-teman ya, kebakar itu tidak. Nah, kalau menggunakan mulsa dari gulma, mulsa dari bahan organik, kalau di tempat teman-teman ada jerami, gunakan jerami, itu lebih bagus ya. Nah, kelebihannya adalah tidak membuat tanaman itu menjadi hangus, tidak terbakar ya teman-teman. Nah, di sisi lain kita mengasih makanan pada organisme, pada tanah itu ya. Jadi kita tidak memikirkan tanamannya saja, tapi memikirkan tanahnya juga. Itu ya teman-teman ya. Jadi apa saja organisme dalam tanah itu banyak sekali ya teman-teman maupun sahabat tani. Nah, terutama dunia tani di sini memanfaatkan yaitu hewan cacing teman-teman ya. Kalau di tempat teman-teman kan cacing itu malah biasanya menjadi hama itu kan ya. Ada petani yang seperti itu ada teman-teman. Ya. Makanya dikasih dolomit agar apa? Tidak ada cacingnya. Nah, menurut saya kurang pas ya, karena apa? Cacing ini sangat membantu bagi petani. Itu ya, kalau memang tahu ya. Kalau petani zaman dulu memang kerjasamanya dengan cacing. Ya, salah satunya kita harus mengasih makannya itu loh. Kalau tidak kita kasih makan, kita taruh cacing banyak-banyak pada lahan perkarangan kita, ya otomatis tanaman kita yang akan dimakan teman-teman. Akarnya itu akan dimakan. Tuh. Oke, ini setelah saya panen tadi di sini ya teman-teman ya, saya gemburkan lagi seperti ini. Intinya kalau tanaman daun bawang itu harus gembur teman-teman ya, harus gembur tanahnya agar bisa hidup normal, batangnya besar-besar. Tuh. Nah di sini akan saya tanam. Kalau kemarin hanya 4 rumpun ya teman, di sini saya akan tambahkan lagi sekitar 6 rumpun di sini teman-teman ya. Seperti biasa saya kasih mulsa dulu ya, mulsanya dari gulma. Tuh. Tanaman sawi dunia tani sudah mulai habis teman-teman ya. Nah baru menyemai itu baru umur sekitar 3 hari itu sudah ada kecambahnya. Nanti akan saya tunjukkan di video selanjutnya. Oke, untuk tanaman bawang merah dunia tani untuk saat ini sudah lumayan bagus untuk pertumbuhannya. Nanti akan saya review di video selanjutnya teman-teman ya. Nah, seperti ini kita banyak sekali ini teman-teman. Nah ini kalau ditanam semua memang cukup, tapi dunia tani tidak menanam semua. Nanti akan saya tanam di lahan 10 kali 5 meter yang ada di perkarangan dunia tani, tidak di belakang rumah teman-teman ya. Oke, jadi ini tahapannya. Kalau kita bertani secara organik itu sangat menguntungkan teman-teman, sangat menguntungkan. Kalau di skala perkebunan maupun pertanian, kalau kita bisa menerapkan secara organik itu sangat luar biasa. Tidak akan terpengaruh dengan harga murah, harga mahal, kita tetap untung teman-teman ya. Oke, ini ada yang 3 rumpun saya tanam karena masih umbinya tuh belum terpisah. Nah kalau yang ini hanya 1 rumpun, jadi saya tanam 1 rumpun saja teman-teman ya. Jadi gitu, kita tinggal sisakan saja daunnya itu yang muda, itu saja teman-teman. Yang tua kita ambil, boleh kita bikin gorengan. Oke, dari sini paham ya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman dan bisa mengambil titik poin dan sisi positif pada video kali ini. Tentunya bisa bermanfaat bagi teman-teman. Kalau menonton sampai selesai pasti mendapat manfaatnya dan ilmu-ilmunya teman-teman ya. Oke, itu saja yang saya bagikan pada teman-teman. Semoga bermanfaat. Sekali lagi bagi warga perkotaan ya, yang mempunyai lahan perkarangan belum dimanfaatkan, mulai sekarang dimanfaatkan agar apa? Kita bisa belajar bertani juga. Yang pertama ya, yang kedua kita bisa memakan
hasil panen kita itu secara sehat, tentunya tanpa obat-obatan maupun pestisida maupun pupuk kimia. Kalau secara organik itu sangat beda teman-teman ya. Untuk kualitas rasa sayurnya pun beda teman-teman. Sawi kayak sawi dunia tani di sini itu rasanya manis teman-teman, meskipun itu sawi caisin ya teman-teman ya, teman-teman bilang itu. Oke, itu saja saya bagikan. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Ini aktivitas saya, semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman. Saya akhiri, wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cerdas luar biasa, dan terima kasih sudah menonton sampai selesai.